Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali untuk review. Untuk D, sistem pendukung. Ya, jadi segala sesuatu yang mendukung ya terlaksananya pembelajaran atau model pembelajaran PBL ini dengan baik dan lancar. Ya, tentu saja media pembelajaran misalnya atau sarana prasarana yang mendukung seperti media pembelajaran, kemudian warga sekolah yang mendukung, kemudian sarpras ya, media sumber belajar. Nah, ini segala sesuatu yang mendukung, bahkan warga sekolah ya, seperti Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau madrasah, kemudian misalnya tata usaha ya, kemudian petugas perpustakaan dan lain sebagainya. Ini namanya sistem pendukung. Ya, di sini media pembelajaran, boleh sumber belajar, boleh ya. Jadi ada misalnya lingkungan ya, lingkungan sekolah, kemudian sarpras, ada kemudian pendidiknya sendiri, gurunya ya, apakah mendukung model pembelajaran tersebut, misalnya sangat lancar ya, dalam menyampaikan, kemudian menguasai ya, ini penting, menguasai model pembelajaran tersebut, nah, dan sebagainya. Ini namanya sistem pendukung. Pendidiknya, kemudian warga sekolah atau madrasah yang lain, ya, bisa misalnya kepala, kemudian petugas perpustakaan ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan untuk instructional effect atau dampak instruksional, yaitu siswa dapat menganalisis tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dalam hal ini, dampak instruksional adalah berkaitan dengan materi atau misalnya pengetahuan materi atau pengetahuan kaitannya dengan misalnya penguasaan atau pemahaman materi. Nah, ini menjadi lebih baik. Jadi semakin memahami materi mudah ya, materi menjadi lebih baik dan mudah. Nah, ini kemudian juga bisa meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar kaitannya dengan nilai ya, misalnya nilai. Oke. Ini saya merah-merah Bapak Ibu ya, biar menjadi perhatian. Kemudian untuk nurturing effect, ini adalah dampaknya yang mengiringi dengan adanya dampak instruksional secara pembelajaran. Nah, ada dampak pengiringnya juga dalam pembelajaran tersebut. Siswa menjadi apa? Menjadi dampak model PBL itu terhadap siswa apa? Misalnya siswa menjadi lebih termotivasi ya, menjadi lebih termotivasi, lebih enjoy ya, fun dalam mengikuti pembelajaran, kemudian menjadi emosinya menjadi lebih stabil, kemudian sikapnya itu menjadi lebih baik ya, kaitannya dengan secara sikap, kemudian emosi ya, bisa saja motivasi. Nah, ini misalnya menjadi lebih baik
Ya, lebih baik motivasinya, sikapnya menjadi lebih baik, emosinya menjadi lebih stabil. Nah, ini dampak yang mengiringi, dampak pengiringnya. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pemetaan ya, pemetaan hubungan antara SKL KIKD, kemudian penjabaran IPK-nya. Nah, ini untuk pemetaan sudah saya sampaikan kemarin dan juga di video tutorial. SKL ini tinggal mengopi ya, dikopi saja sikap ya, sudah ini dikopi. Kemudian pengetahuan sikap, kemudian pengetahuan, ini pengetahuan, kemudian ini keterampilan ya, ini SKL-nya tinggal ngopi saja karena sudah ada di dokumen Bapak Ibu. Kemudian KI-nya juga tinggal di copy ya, KI 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, ini tinggal di copy saja, tidak usah dirubah ya. Kemudian KD juga, karena KD tadi sudah dipilih di atas ya, 1-1, jadi KD awal 2-1 ini ya, kebalik ya. 2-1. Nah, ini 21 ya. 21. Oke, kemudian 31. Kemudian 41. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu memberikan nomor, ini penting ya. Memberikan nomor di sini penting, ini merupakan kode ya. Kemudian IPK. Untuk IPK ini di sini dituliskan nomor 1, tetapi untuk penulisan IPK jangan lupa, jadi ada aturan ya penulisannya. Nah, jadi dituliskan seperti ini. Ya, dituliskan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini yang 2 ini apa ini? Ya, ini mestinya 2 ini ya. 2, 1, 1 mestinya ya. Ya, kemudian ini juga, nah ini juga 3 ya, 3, 1, 1 ya. Kemudian di sini ini juga sama, seterusnya 3, 1, 2, kemudian ini juga, seterusnya ini juga, ya. Disesuaikan saja penulisannya Bapak Ibu. Untuk IPK, karena ini mengandung tidak hanya sekedar angka atau nomor, tetapi ini kode, merupakan kode ya, bahwa 1 ya ini merupakan sikap KD pertama, IPK pertama. 2, 1, 1. Kalau 3, 1, 1 ini ya KD pengetahuan ya. KD pengetahuan 3, kemudian KD nomor 1, KD awal, kemudian IPK nomor 1. Nanti kalau ini adalah IPK untuk KD pengetahuan, KD pertama, KD awal, IPK nomor 2. Nah, ini adalah artinya, ada artinya, tidak sekedar angka, jadi ini perlu dituliskan. Oke, kemudian ini baru penulisannya ya, penulisannya. Berarti di sini adalah 411 ya, gitu Bapak Ibu. Silahkan nanti dicermati lagi. Kemudian untuk materi pembelajaran ya, materi pembelajaran ini kita ambil dari IPK ya, saya sampaikan di sini
diambil dari IPK. Jadi dasar materi penulisan materi pembelajaran ini adalah dari IPK. Ya, dari IPK. Jadi IPK ini ya kalau kita mau kita jabarkan menganut ya. Menganut itu menganut semangat. Ya, ini materi pembelajaran diambil dari IPK pengetahuan. Ya, masih ada yang kurang. Pengetahuan saja. Ya, ada sajanya. Ya, diambil dari IPK pengetahuan saja. Jadi ini tidak ada materinya di sini. Jadi langsung ke pengetahuan saja, tidak ada. Namanya materi pembelajaran itu dari IPK ya, tidak usah, tidak ada. Berarti ini dari IPK. Seperti sini. Ini menjelaskan runtuhnya Daulah Umayyah C1 ya. Di atas sudah saya sampaikan bahwa analisis itu adalah C4 ya, C4. Berarti di sini nanti panjenengan membuatnya itu dari C1, C2, C3 sampai C4 ya, untuk IPK-nya. Nah, berarti ini C1, C2, C3, ya, C4. Ya, ini C5 ini tidak ya, karena ini melebihi. C5 itu tidak karena melebihi. Ya, maksimal paling tinggi C4. Ya, karena menganalisis itu C4 ya. Sesuaikan dengan KD yang diminta KD apa? Menganalisis. Nah, ini menganalisis. Ini kalau kita jabarkan Bapak Ibu ya, di pembelajaran HOT ya, silahkan dicermati. Menganalisis. Nah, menganalisis ini disebut kompetensi. Kemudian sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu ya, ini kita berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, ini kita sebut lingkup materi. Nah, ini menganalisis. Nah, ini sejarah berdirinya Abbasiyah. Nah, saya kasih warna lain. Nah, ini kompetensi, ini lingkupnya. Nah, kompetensi yang menganalisisnya itu dijelaskan di sini. Ini untuk IPK. Kalau untuk IPK nanti akan seperti ini. C1. Nah, kan seperti ini penjelasannya untuk IPK ya. Untuk IPK menjelaskan itu adalah kompetensi dalam hal ini itu KKO ya. Kemudian untuk runtuhnya Daulah Umayyah itu sama dengan materi. Nah, ini menjelaskan ini adalah kompetensinya, kemudian runtuhnya Daulah Umayyah ini adalah materinya. Nah, makanya kalau di sana diminta materi pembelajaran tinggal dikopikan saja. Nah, runtuhnya Daulah Umayyah, proses berdirinya Daulah Abbasiyah, ini betul. Nah, sudah betul.